Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, selanjutnya aku akan membahas materi tentang bela negara. Jadi, sebelum membahas tentang bela negara, apa itu bela negara, kita bahas dulu tentang semangat patriotisme. Jadi kan ini ada hubungannya dengan bela negara. Dengan kita melakukan bela negara berarti kita mempunyai semangat patriotisme gitu. Jadi untuk patriotisme itu berasal dari bahasa Yunani yaitu patris yang berarti tanah air. Dan untuk istilah patriotisme itu berarti rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya. Untuk ciri-cirinya adalah yang pertama, patriotisme adalah solider, jadi secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa. Maksudnya itu patriotisme itu membuat seseorang mampu mencintai bangsanya dan negaranya tanpa menjadikan sebagai tujuan untuk dirinya sendiri. Jadi patriotisme itu merupakan suatu bentuk solidaritas sebagai tujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh warga bangsa dan negara gitu. Dan selanjutnya adalah patriotisme adalah realistis. Dan maksudnya adalah patriotisme itu artinya mau dan mampu melihat kekuatan bangsanya dan daya-daya yang dapat merusak bangsanya dan bangsa lain gitu. Jadi realistis atau berdasarkan realitanya, jadi mau dan mampu melihat kekuatan bangsanya dan daya-daya yang dapat merusak bangsanya dan bangsa lain gitu. Selanjutnya adalah patriotisme bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa berjuang pada masa kini untuk menuju cita-cita yang ditetapkan. Selanjutnya adalah patriotisme adalah rasa memiliki identitas diri. Artinya mau melihat, menerima, dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa sendiri. Dan selanjutnya itu patriotisme bersifat terbuka. Artinya melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, mau terlibat di dalamnya dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain demi kemajuan bangsa gitu. Dan untuk penanaman jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada generasi bangsa dapat dilakukan melalui yang pertama, melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran antara hak dan kewajiban sebagai warga negara yang penuh dengan tanggung jawab. Ini biasanya keluar sih di soal, jadi harus dipahami benar-benar gitu ya. Dan selanjutnya adalah meningkatkan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial dalam rangka menumbuhkan sikap mental, kesetiakawanan sosial, tenggang rasa, tepas liro, dan rasa tanggung jawab gitu. Selanjutnya adalah memelihara semangat, tekad, disiplin, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Oke, untuk selanjutnya itu melalui cara keteladanan di mana generasi sebelumnya memberikan keteladanan sikap hidup yang mencerminkan nasionalisme dan patriotisme. Dan yang terakhir, melalui cara pewarisan yang dilakukan dengan mengadakan serangkaian kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme generasi muda. Jadi itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan. Ada 5 ya. Dan selanjutnya ini kita bahas tentang bela negara. Jadi bela negara itu apa sih? Jadi bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara gitu. Dan selanjutnya untuk spektrum bela negara itu jadi sangat luas ya, mulai dari hubungan baik antar sesama warga negara sampai dengan usaha bersama dalam
ancaman nyata musuh bersenjata atau ancaman militer. Untuk esensinya, jadi esensi dari bela negara adalah bersikap dan berbuat serta bertindak yang terbaik bagi negara dan bangsa. Dan untuk makna dari bela negara sendiri itu merupakan sebagai panggilan konstitusional, sebagai nilai luhur yang mutlak dan perlu dalam semua bidang kehidupan bangsa dan negara, serta sebagai nilai yang harus dimasyarakatkan dan diberdayakan secara nyata. Dan untuk implementasinya atau penerapannya itu dilakukan oleh setiap warga negara dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Dan untuk landasan dari nilai-nilai bela negara itu, yang pertama adalah cinta terhadap tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, selanjutnya yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia, dan selanjutnya memiliki kemampuan awal bela negara. Dan untuk peran serta masyarakat dalam upaya bela negara ini, antara lain, ini merupakan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan itu melalui yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan, lalu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi gitu. Dan untuk landasan dari pendidikan bela negara ini itu ada berbagai macam landasan, ada 5. Ada landasan yuridis, landasan filosofis, landasan historis, landasan sosiologis, dan terakhir ada landasan religius. Jadi untuk landasan yuridisnya itu atau dasar-dasar hukum yang menjadi landasan yuridis itu antara lain yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Itu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Itu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi kekuatan utamanya itu adalah tentara dan kepolisian. Jadi rakyat itu adalah kekuatan pendukung. Jadi ini kemarin keluar di soal aku, jadi aku garis bawahi. Jadi untuk pendukung kekuatan utamanya itu adalah tentara dan kepolisian, jangan lupa, dan rakyat itu adalah kekuatan pendukung gitu ya. Dan selanjutnya adalah pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Itu setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan selanjutnya adalah pasal 8 ayat 1 dan 2 UUD nomor 3 tahun 2002 itu tentang pertahanan negara yang isinya warga negara juga dapat diwajibkan atau secara sukarela menjadi anggota komponen cadangan dan anggota komponen pendukung. Dan sebagai salah satu wujud bela negara. Jadi untuk warga negara itu atau rakyat itu merupakan komponen cadangan atau komponen pendukung gitu ya. Dan untuk selanjutnya adalah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang isinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Itu adalah landasan yuridis. Selanjutnya ada landasan filosofis. Jadi untuk landasan filosofis itu merupakan pendidikan bela negara ya, yang dimana pendidikan kesadaran bela negara itu berperan penting untuk membangkitkan kesadaran setiap dan seluruh warga negara akan hak dan kewajibannya
dan semua potensi dirinya untuk membela bangsa dan negara. Itu landasan filosofis. Dan untuk historisnya, landasan historis itu merupakan kesadaran bahwa sejarah berdirinya bangsa ini diraih melalui perjuangan yang sangat berat melawan penjajah, sehingga menjadi hak dan kewajiban seluruh bangsa untuk menjaga keutuhannya. Jadi kan negara ini tuh dulu diperjuangkan dengan begitu dahsyat ya, dengan bertarung melawan penjajahan, dan kita itu hanya cukup melestarikannya dan membelanya dan menjaga keutuhannya sekarang gitu. Jadi kan nggak perlu berjuang lagi, nggak perlu perang-perang. Jadi kewajiban kita sekarang itu merupakan menjaga keutuhan negara ini gitu. Dan untuk landasan sosiologisnya itu, bagi pendidikan itu kesadaran bela negara bertumpu pada negara sebagai kesatuan atau ikatan sosial terbesar yang memiliki kekuasaan tertinggi atas bentuk-bentuk masyarakat lainnya dan manusia, rakyat, warga negara sebagai makhluk yang membentuk negara gitu. Dan landasan religiusnya ini yang terakhir. Jadi pendidikan kesadaran bela negara harus dilandaskan pada kekuatan iman, kepercayaan tiap-tiap dan seluruh warga negara dalam agama masing-masing gitu. Dan pendidikan atau pembinaan kesadaran bela negara itu mengklarifikasikan sasaran pembinaan dalam 3 lingkup. Yang pertama adalah pendidikan, pekerjaan, pemukiman. Dan untuk dalam membangun integritas nasional, bangsa Indonesia itu selalu dihadapkan pada ATHG. Ini singkatannya untuk mengingat-ingat ya. Jadi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan gitu. Jadi untuk ancaman sendiri itu, ancaman itu apa? Ancaman itu merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan serta politik gitu. Dan untuk tantangan itu merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Jadi kita tuh merasa tertantang gitu. Dan untuk hambatan itu suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional gitu. Jadi ada hambatan kan, itu tujuannya itu melemahkan dan menghalangi gitu. Dan selanjutnya adalah gangguan. Kalau gangguan itu usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Kalau yang tadi kan hambatan itu terhambat gitu, jadi bertujuannya itu melemahkan dan menghalangi. Dan untuk gangguan itu untuk melemahkan dan menghalangi, tapi ini merupakan usaha dari luar, itu merupakan gangguan. Dan untuk hambatan itu berasal dari diri sendiri. Itu adalah perbedaannya gitu ya. Dan untuk hakikat ancaman, dan ancaman di sini itu ada macam-macam ya, ada ancaman militer, ada ancaman non militer. Tuh, dan ini akan kujelaskan dulu hakikat ancaman. Jadi ancaman itu adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Dan bentuk ancaman dapat berupa ancaman militer dan ancaman non-militer gitu. Jadi untuk ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dan untuk bentuk-bentuk ancaman militer ada macam-macam. Yang pertama ada agresi, dan untuk agresi sendiri itu merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Itu merupakan agresi. Dan selanjutnya adalah pelanggaran wilayah. Jadi pelanggaran wilayah itu merupakan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain
baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non-komersial. Oke, selanjutnya adalah pemberontakan bersenjata. Jadi usaha pemberontakan senjata itu merupakan usaha pemberontakan senjata yang dilakukan untuk menyerang kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa gitu. Dan untuk sabotase, selanjutnya ini adalah sabotase ya. Jadi sabotase itu suatu usaha untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Namanya aja udah sabotase, jadi disabotase gitu agar terjadi kecelakaan gitu ya. Dan untuk selanjutnya adalah spionase. Jadi spionase itu merupakan usaha yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Jadi itu merupakan spionase ya. Jadi spionase itu mata-mata, seperti mata-mata gitu. Jadi masuk kepada negara lain, jadi untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer dari negara lain. Dan untuk selanjutnya adalah aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang berekskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Tuh. Selanjutnya adalah perang saudara. Ini perang saudara ini suatu perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya gitu. Dan untuk ancaman non militer ini adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dan untuk ancaman non-militer itu digolongkan ke dalam ancaman pada bidang-bidang berikut, antara lain bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, dan bidang keselamatan umum. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang pertahanan negara. Jadi untuk pertahanan negara ini masih mencakup pada materi bela negara ya. Dan untuk pertahanan negara itu apa? Jadi pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan sistem pertahanan negara itu merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman gitu. Dan untuk pertahanan negara ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Antara lain yang pertama adalah demokrasi, hak asasi manusia atau HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, hukum berdampingan secara damai. Dan sistem pertahanan negara itu dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia itu sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Jadi yang utamanya itu adalah TNI, itu ya. Untuk sistem pertahanan negaranya. Dan untuk sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Jadi untuk ancaman militer kan TNI, untuk yang non-militer itu lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dan dari kekuatan bangsa. Dan untuk komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama gitu. Dan untuk komponen pendukung
Jadi ada perbedaan ya antara komponen utama dan komponen cadangan maupun komponen pendukung. Untuk komponen pendukung itu terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional secara langsung atau secara tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Gitu. Jadi kalau komponen cadangan itu memperbesar dan memperkuat komponen utama, kalau komponen pendukung itu secara tidak langsung itu dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan gitu. Jadi untuk Tentara Nasional Indonesia itu bertugas melaksanakan kewajiban pertahanan negara untuk yang pertama mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, lalu melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, lalu melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional gitu. Dan untuk kewaspadaan nasional merupakan, jadi ini ada tentang kewaspadaan nasional gitu ya. Jadi kewaspadaan nasional itu merupakan suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Dan kewaspadaan nasional itu berkaitan dengan sistem keamanan nasional yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membina kepastian hukum, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, lalu membangun kemampuan pertahanan, dan yang kelima, melindungi rakyat dari berbagai bencana termasuk perlindungan hak-hak rakyat. Dan dalam melaksanakan pertahanan menghadapi ancaman, TNI itu menerapkan dua jenis operasi, yakni operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Jadi untuk operasi militer untuk perang itu adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih yang didahului dengan penyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. Dan untuk operasi militer selain perang berupa bantuan kemanusiaan atau civic mission, perbantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bantuan kepada pemerintah sipil, pengamanan penyelenggaraan atau penerbangan, bantuan pencarian atau penolongan atau search and rescue, bantuan pengungsian, dan penanggulangan korban bencana alam. Jadi kalau operasi militer perang kan ya perang gitu menggunakan senjata, dan untuk operasi militer selain perang itu membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban, pengamanan, untuk biasanya ini untuk demo gitu kan, biasanya kan tentara ikut untuk melindungi gitu. Dan untuk pengungsian, penanggulangan korban bencana alam gitu. Dan untuk sistem pertahanan dan keamanan negara itu bersifat semesta, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Untuk kerakyatan itu berarti orientasi pertahanan dan keamanan negara itu diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Dan untuk kesemestaan itu berarti seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan untuk kewilayahan yang berarti gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official, ada di playlist, silahkan kalian tonton.
udah berdasarkan kategori-kategori ya. Dan terima kasih juga telah mendukung channel ini, dan dukung terus channel ini supaya aku lebih aktif lagi dalam konten dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. See you next video. Bye bye.